Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bani Binekas, kita akan membahas bab yang ke-7, etika bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan. Apabila kamu mempunyai bukunya, bisa dibuka bab yang ke-7 di halaman yang ke-101. Diharapkan setelah mempelajari tentang ini, Anda mampu menciptakan bisnis tidak hanya sekedar keuntungan yang dikejar, tetapi juga etika yang baik. Kemudian yang kedua, kemampuan yang diharapkan itu adalah bisa menjalankan usaha jangka panjang, bukan musiman. Kemudian mampu juga menyiapkan segala hal yang terkait yang berhubungan dengan etika, baik itu relasi internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, bisa mengetahui dan menjalankan rahasia sukses agar apa yang kita usahakan itu bisa memiliki jangka yang panjang. Sebelumnya kita lakukan dulu pendahuluan. Banyak yang menyangka bahwa menjadi wirausaha itu adalah cara yang paling cepat untuk menjadi kaya. Pernyataan itu tidaklah salah, tetapi harus diberikan catatan. Catatannya yaitu memang benar menjadi wirausaha itu akan lebih cepat menjadi kaya. Tetapi ingat, untuk menjadi wirausaha yang kaya membutuhkan di sini perjuangan. Jadi mau berwirausaha apapun, apabila tidak disertai dengan perjuangan, maka itu sama saja bohong. Apa bedanya wirausaha dengan tidak wirausaha kalau sama-sama tidak berjuang? Oleh karenanya, apapun yang dilakukan, kewirausahaan itu tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Makanya, kita ketika membuat bisnis itu harus istiqomah. Harus terus-menerus dikerjakan dan diperjuangkan. Jadi yang namanya perjuangan bukan dalam tempo yang sekejap. Coba kamu ingat-ingat lagi hal apa yang kamu rasa itu merupakan keberhasilan dalam hidup kamu, apapun itu. Entah itu dalam akademik, non-akademik, hobi, atau apapun itu. Apa kira-kira penyebab itu menjadi keberhasilan yang besar buat kamu? Pasti ketika kamu memikirkan, membayangkan lagi keberhasilan yang kamu pernah capai, itu dilalui oleh perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak sebentar. Oleh karenanya, jika Anda merasa telah berhasil dalam waktu yang relatif singkat, coba dicek lagi. Apakah fondasi usaha Anda itu cukup kuat? Coba periksa lagi, sukses itu diraih dengan jujur, diraih dengan halal, atau tidak. Kemudian, usaha yang dimaksud itu apakah real, benar-benar terjadi, jual beli, atau misalkan sewa menyewa dan lain sebagainya, ataukah hanya sekedar spekulatif atau fiktif dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi bisnis itu kan kadang yang benar itu adalah Anda tidak dirugikan, Anda diuntungkan, saya pun diuntungkan. Saya diuntungkan karena Anda membeli barang saya, dan Anda diuntungkan karena puas dengan barang yang saya miliki atau jasa yang saya miliki. Maka kita harus tanya kepada diri kita sendiri sebagai calon wirausaha. Yang pertama, apakah benar ada cara yang instan
yang halal untuk menjadi kaya? Yang kedua, apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Yang ketiga, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Yang keempat, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu patut direnungkan. Karena seseorang berwirausaha bukan hanya untuk sehari atau 2 hari, setahun atau 2 tahun. Kewirausahaan itu sebuah pilihan hidup yang bisa melekat di sepanjang hidup seseorang. Selama kamu hidup, dia akan melekat. Kalau terlalu emosi, serakah, kemudian ingin serba cepat, maka bukan keberhasilan yang diraih, tapi kebencian, cacian, peristiwa hukum. Bahkan Anda bisa dipenjara dengan hal-hal yang Anda lakukan itu. Jadi, kita harus tanya dulu kepada diri kita tentang 4 pertanyaan dasar ini. Karena yang namanya kewirausahaan itu bukan cuma berpotensi kebahagiaan dan kemandirian. Tetapi kalau kewirausahaan itu tidak dilandasi dengan etika, maka berpotensi juga negatif, beresiko, bahkan bisa membuat masa depan kamu itu yang masih panjang itu akan hilang sekejap. Jadi, mulai sekarang berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Apa bedanya karakter dan reputasi? Kita lihat. Reputasi itu apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Jadi ketika kita meninggal, tentu mereka akan membahas kita, bagaimana kita hidup, apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Seperti itu. Itu namanya reputasi. Sedangkan karakter, apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan kita. Oleh karenanya, lebih baik tumbuh itu secara bertahap, tapi langgeng. Daripada terang dalam sekejap, tapi langsung mati, langsung gelap lagi. Bahkan meninggalkan aroma busuk. Begitu. Jadi kalau Anda atau kalau kamu coba pikirin orang-orang atau teman-teman kamu atau orang-orang lain yang mereka tuh kok cepat banget kayaknya. Coba dilihat. Apakah mereka melakukan usahanya dengan halal, dengan benar, dengan beretika atau tidak? Biasanya kalau orang yang langsung cepat meroket itu cepat juga jatuhnya. Tapi berbeda dengan orang yang setahap itu lebih langgeng dan lebih membuat berkah seperti itu. Mungkin kamu itu harus bersabar 5 tahun sebelum bisnis itu benar-benar bersinar, tetapi ia terus bertumbuh. Kemudian kamu juga harus mengalami yang namanya cobaan-cobaan. Tapi ingat, jangan itu membuat kamu mati, melainkan harus bangun dan membuat Anda lebih tangguh menghadapi hari esok yang lebih berat. Jadi, apa aja sih atau bagaimana caranya berbisnis dengan etis? Ini ada 3 hal yang kita harus pahami dengan baik. Yang pertama, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jujur ini bukan hanya sekedar kita lakukan ketika kita berbisnis. Dalam hal apapun, kita harus dibiasakan untuk jujur. Karena jujur itu adalah nilai besar yang harus kita miliki. Makanya seringkali orang tua kita bilang, selama kita jujur, kita tidak akan pernah kesusahan. Sering dengar kata-kata itu? Kalau kita jujur, kita tidak akan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena kalau jujur, kita menyampaikan apa adanya. Kita tidak perlu mengarang-arang cerita. Karena ingat, ketika kita berbohong, maka orang itu akan mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang kita lakukan pertama kali. Membuka pintu bohong, maka akan dilanjutkan dengan bohong-bohong berikutnya. Lalu gimana kalau kita udah berbohong? Kita klarifikasi, kita lakukan, kita katakan yang sebenarnya. Kemudian kita bersikap juga harus jujur. Makanya dalam berbisnis pun hal itu sangat-sangat
harus kita perhatikan. Dan kedua, mentaati tata nilai. Banyak tata nilai itu yang tidak tertulis tapi berlaku universal dan harus kita jalankan. Contoh, kita itu ketika berbisnis harus saling untung atau win-win solution atau win-win transaction. Dan kita juga harus bisa saling menghormati. Sama kayak kamu sekarang sedang kuliah online, tetap harus saling menghormati dengan dosennya. Dan kami pun dosen menghormati kamu sebagai mahasiswa. Kemudian harus saling memberitahu. Kemudian juga mencegah kerugian kepada pihak lain. Jangan sampai yang penting gue untung, yang lain rugi. Kayak sekarang banyak yang monopoli masker, hand sanitizer, kemudian vitamin C, dan lain sebagainya. Itu merugikan orang lain. Kemudian kita harus terbuka, adil, santun, melayani, dan lain sebagainya. Hal-hal itu tidak tertuliskan di dalam MOU, tidak tertuliskan di dalam akta perusahaan, tapi itu adalah sifatnya universal yang harus kita jalani. Ketiga, itu walk the talk. Bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Ini tidak mudah, tapi ini wajib dilakukan. Oleh karenanya, ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, lebih baik diam. Jangan sampai kita koar-koar. Saya mampu kok dapat IPK 4,0. Kamu tuh nggak akan bisa dengan seperti itu. Terus-terusan kamu ke teman-teman kamu kayak gitu. Tapi ternyata ketika kamu kuliah, ketika kamu ujian, banyak nilainya C. Jangankan 4, 3 pun nggak sampai gitu ya. Makanya harus konsisten. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada tugas yang harus kamu kerjakan hari ini sebelum jam kuliah berakhir. Itu adalah membahas tentang materi Adam Air. Adam Air saya udah saya share di Classroom materinya tentang ini. Bacalah kasus Adam Air dengan baik. Kalau misalkan kalian belum dapat, ini ada di sini. Dari sini nih. Nah ini. Saya kasih artikel tentang Adam Air. Jadi Adam Air itu bagi yang belum baca, kalian harus baca dulu ya yang ini. Linknya udah ada di saya udah saya share di grup di Classwork. Ini Classworknya. Mana nih? Nah ini. Nah ini materinya ya, belajar dari kegagalan si burung besi oranye. Harus dibaca dulu. Jadi kalau misalkan kita bahas sedikit gitu ya tentang Adam Air, itu ternyata Adam Air itu seperti perusahaan yang bukan perusahaan penerbangan. Karena kan perusahaan penerbangan itu kita tahu mempunyai standar yang tinggi. Bukan cuma standar yang tinggi, tapi prosedur-prosedurnya rinci yang harus kita ikuti. Seperti itu. Tetapi ternyata yang dilakukan itu malah sebaliknya. Dia terlihat tidak profesional, kemudian tidak mengikuti prosedur-prosedur yang rinci, yang sangat harus dipatuhi oleh penerbangan. Bahkan salah satunya adalah ketika ban roda pesawat itu harus dilakukan penggantian, pihak Adam Air malah menyarankan untuk memakai yang vulkanisir. Padahal yang vulkanisir itu sifatnya boleh dipakai, tapi hanya 3 kali maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah keselamatan penumpang yang jadi taruhan. Jadi dia itu ingin untungnya aja, tapi masalah keselamatan, etikanya kan harus memberikan keselamatan kan? Tapi ternyata dia tidak mengindahkan hal itu. Bahkan jadwal penerbangan pun digarap atau dilakukan oleh orang lain yang bukan berasal dari dalam Adam Air.
memang dia itu merupakan salah satu keluarga dari maskapai Adam Air, tapi tidak boleh, tapi dia malah masuk ikut campur gitu. Nanti kamu jawab pertanyaan ini ya. Apa saja yang mengakibatkan Adam Air itu bisa bangkrut? Kenapa sih kok bisa berdasarkan kasus ini? Berdasarkan kasus ini. Jadi harus nanti ditulis jawabannya, ditulis kertas, kemudian difoto, kemudian di scan ya, terus diupload di sini. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak kasus-kasus tentang etika ya. Seperti kamu masih ingat tentang susu kental manis. Nah, susu kental manis itu kan udah bertahun-tahun menyebutkan bahwa susu kental manis itu adalah susu. Padahal ketika kita lihat komposisinya itu ternyata susunya hanya di bawah 5%, bahkan ada yang 1%. Masa bilang cuma 1% bilangnya susu kental manis? Gitu. Itu kan tidak beretika. Jadi branding bahwa dia itu susu. Ternyata dia itu bukan susu, tapi hanya sekedar kumpulan gula. Gitu. Makanya sekarang diganti menjadi kental manis, tidak lagi disebut susu kental manis. Karena kalau kita mau sebut susu kental manis, tentu komposisi susunya itu harus di atas 50%. Kemudian ada lagi merek pemutih atau pewangi gitu ya, yang judulnya itu atau mereknya itu adalah Venice. Pernah dengar nggak sih? Kita lihat ya di sini. Venice gitu ya. Oh ini ya. Nah ini Venice. Nah merek ini itu tidak beretika. Kenapa? Karena penyebutan nama mereknya itu mirip kepada alat kelamin laki-laki. Jadi secara etika ini dia tidak terlalu masuk ya, apalagi di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu beli beli ini ke warung, Bu beli Venice kan nggak enak. Meskipun ini menggunakan huruf V ya. Kemudian ada lagi kasus lain yaitu Ajinomoto. Ajinomoto itu apa? Penyedap ya. Ajinomoto. Penyedap atau MSG? Ya penyedap ya. Ajinomoto penyedap. Nah dia itu sempat kasus dulu tentang isu dia tidak halal. Sebenarnya dia itu punya label halal, tapi label halal itu harus diperpanjang selama setiap 2 tahun sekali. Nah waktu itu Ajinomoto tidak memperpanjang, tapi label halal tetap dicantumkan, tetap dimasukkan di sini nih. Mana? Di labelnya, di bungkusnya gitu. Ada kan sini label halal kelihatan nggak? Nah terus masalahnya lagi setelah ditanyakan kepada pihak Ajinomoto-nya, itu mereka tidak menganggap bahwa mereka mengklaim saya tetap halal kok gitu ya. Tapi dia nggak mau ngaku bahwa label halal itu harusnya dia perpanjang, dan dia belum perpanjang bertahun-tahun. Makanya ada isu tentang Ajinomoto memakai bahan-bahan yang non halal seperti itu. Itu kasus-kasus yang termasuk ke dalam tidak beretika gitu. Hanya kepada keuntungan semata. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memahami etika dalam berbisnis. Di sini ada usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Tadi jangan lupa ya, ini harus dijawab. Apa saja yang mengakibatkan Adam Air bisa bangkrut? Oke, sekarang kita lihat pemahaman mengenai etika dalam berbisnis itu harus kita yakini bahwa yang langgeng itu yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Kita kasih contoh deh seperti ini. Misalkan harga hand sanitizer itu 15.000.
dan kita punya 40% hand sanitizer di Indonesia. Karena sekarang kebutuhannya meningkat, maka kita naikin sampai 100.000 yang tadinya 15.000. Hal itu diperbolehkan secara hukum? Diperbolehkan, tetapi tidak beretika. Kenapa? Ketika orang butuh, tentu mereka itu ingin harga yang standar lah minimal, ataupun kalau bisa tuh jangan terlalu mahal. Tapi kita naikin, bisa jadi kaya, tapi nanti setelah tidak lagi dibutuhkan, kemungkinan besar kita tidak akan pernah lagi menggunakan merek tersebut. Itu yang dimaksud dengan etika. Makanya di sini dibilang, usaha yang langgeng adalah yang menjunjung nilai-nilai etika. Kemudian, perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari yang pertama, orang-orang biasa yang dari awal itu memegang teguh nilai moral dan etika. Kita harus pastikan kita itu memiliki moral ketika kita melakukan usaha. Yang kedua, kita harus menjaga kepercayaan kita. Jangan sampai kita itu berkata sembarangan dalam berkata, apalagi dalam bertindak gitu. Kemudian kita harus bekerja dengan tata nilai, merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya, dan harus kita tanamkan nilai yang sehat sedari awal. Ini kamu harus praktikkan nanti pada saat melakukan bisnis ya. Oke, berikutnya, apa itu etika? Etika itu pedoman yang bernilai atau bermartabat. Ini menunjukkan tindakan apa yang benar dan apa itu yang salah. Makanya bukan dengan reasoning, bukan juga benar salah menurut kepercayaan. Oleh karena itu, reason itu atau alasan itu yang harus kita pegang teguh ya. Kenapa sih seperti itu? Memang secara aturan tidak boleh, tapi alasannya apa? Oke, kita lihat aja langsung ke contoh yang ditulis oleh Maxwell. Kita harus mengerjakan apa yang kita bicarakan. Seperti contoh, apabila saya mengatakan kepada karyawan, kamu datang ke kantor itu harus tepat waktu. Terus yang kita lakukan apa? Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh kita sebelumnya. Kita harus melakukan apa yang kita udah lakukan sebelumnya, yaitu saya tiba tepat waktu. Lalu bagaimana nanti respon karyawan setelah kita mengetahui, setelah mereka mengetahui bahwa kita diminta untuk datang tepat waktu? Kemudian diberikan contoh oleh yang berbicara, yaitu kita harus tiba tepat waktu juga. Maka mereka itu akan datang tepat waktu. Kemudian kalau misalkan kita mengatakan kita harus bersifat positif, terus kita juga yang kita lakukan itu sikapnya harus positif. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang lain, oleh karyawan kita, tentu mereka pun akan berperilaku positif. Kemudian kita mengatakan saya harus mengutamakan pelanggan. Nah, yang harus kita lakukan maka mendahulukan konsumen, sehingga orang lain pun, bawahan kita pun, teman rekan kerja kita pun juga mengutamakan konsumen. Jadi harus sesuai apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh. Nah, itu kalau misalkan sesuai. Coba kita lihat kalau tidak sesuai. Kalau kita katakan, datang tepat waktu ke kantor ya, tapi yang dilakuin apa? Kita terlambat, bahkan sering. Lalu apa yang jadi outputnya? Nanti akan ada beberapa karyawan yang tepat waktu dan ada juga yang tidak. Berikutnya, kalau kita mengatakan kita harus bersifat positif, bersikap positif, tapi kita tidak melakukan itu, malah kita negatif. Apa-apa kita langsung negatif. Ketika barang datang telat kita negatif. Wah, ini supaya kita udah nggak mau kerja lagi sama kita, karena kita nggak tahu apa masalahnya. Nah, kemudian yang dikerjakan itu mereka bersifat positif, tapi ada juga beberapa yang negatif, bahkan lebih banyak yang bersifat negatif, karena ternyata yang lebih berkesan itu adalah contoh, sifat tauladan gitu. Ketika kita mengatakan utamakan pelanggan, tapi saya mengutamakan diri sendiri, maka hasilnya memang ada yang mengutamakan pelanggan,
mengikuti kata-kata kita, tapi akan lebih banyak yang meniru sikap kita atau perbuatan kita. Oleh karenanya, ketika kita ingin melakukan beretika dalam berbisnis, dalam bergaul dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan rumus atau formula yang digunakan oleh Peter Kostenbaum. Dia mengatakan bahwa cara untuk memahami etika itu dengan cara kita harus meyakini bahwa kita itu melayani sesama. Oleh karenanya, kalau kita berpikir melayani sesama, maka kita nggak boleh ngelakuin apa yang kita pun nggak mau dilakuin seperti itu. Kalau kamu nggak mau dibohongin, kamu jangan membohongi orang lain. Kalau kamu nggak mau dibalas chatnya lama, maka kamu juga jangan balasnya chat yang lama tanpa ada keperluan. Kalau kamu pengen diteleponnya diangkat, maka kamu pun harus angkat telepon. Begitu seterusnya. Yang kedua, melayani sesama itu berarti Anda melihat dari kacamata orang lain. Pikir, kalau orang lain kayak gini tuh, apakah ini dia senang atau enggak ya? Misalkan ketika kita ngasih tugas ke teman kita secara tugas kelompok untuk membuat perhitungan proyeksi penjualan. Padahal kita tahu dia itu paling gak suka hitungannya, lebih suka kreativitas. Malah kita kasih dengan tanpa menjelaskan apa maksud kita. Maka kalau kita lihatnya dari sudut pandang dia, kok saya dikasih ini ya? Kan saya udah bilang saya itu jago dalam hal desain, misalkan seperti itu. Kemudian makanya harus another person point of view. Harus kacamata kita. Harus kacamata orang lain ketika kita memberikan pandangan atau misalkan kita memberikan perintah, pertolongan dan lain sebagainya. Seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mikir, ini kita celakain orang lain gak sih? Seperti kayak sekarang deh. Sekarang itu banyak banget yang ngeborong C1000 atau vitamin C dan lain sebagainya. Mungkin kita mampu buat beli sedus atau 2 dus buat persiapan 4 bulan bahkan 5 bulan ke depan. Tapi kita harus mikir, orang lain yang kurang mampu, yang bisa mampunya cuma beli 1 box atau setengah box gitu ya, atau bahkan cuma 2-3 butir, kita harus mikirin juga ke sana. Masih mending kita ngasih ke yang tidak mampu atau yang belum mampu. Ini kita mau udah beli semuanya, ternyata kita nggak minum, nggak pakai. Nah itu tolong dipikirin. Makanya banyak mungkin kamu udah sering nonton di Instagram bahwa orang-orang yang kurang kaya itu atau yang miskin itu, mereka nangis. Kenapa? Mereka nggak bisa beli sebanyak yang dibeli orang kaya. Tapi ketika mereka mau beli, misalkan contoh waktu yang saya pernah tonton itu adalah popok. Si orang miskin itu dia bisa cuma beli popok 1 bungkus yang isinya 36. Tapi orang-orang kaya belinya satu troli. Jadinya dia habis. Dia punya uang tapi nggak bisa beli gitu. Sedangkan bayinya butuh popok. Jadi harus menyadari apakah bisa mencelakakan orang lain atau tidak dengan hal seperti itu. Berikutnya, melayani sesama itu berarti Anda menjadi seseorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Jadi ketika kita menjadi melayani sesama itu jangan cuma pengen kita berkembang, tapi kita pun harus bisa mengembangkan orang lain. Bahkan nggak cuma bisa mengembangkan orang lain, kalau bisa orang lain tuh bisa lebih berkembang daripada kita. Makanya ada tips praktis untuk menjalankan bisnis yang berkala berhubungan dengan etika yang sedang kita bahas sekarang ini. Yang pertama itu jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang hanya bisa dengan cara yang cepat. Belilah ini, maka Anda akan cepat mendapatkan uang. Anda akan cepat mendapatkan motor, mobil, rumah. Hindarilah hal-hal yang seperti itu. Bahkan membaca bukunya pun kita tidak usah, karena akan mempengaruhi pola pikir kita. Yang kedua, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik.
apapun hasilnya, selama kita bekerja keras, maka kita akan mensyukuri apa yang sudah kita kerjakan. Oleh karenanya, fokuslah kepada usaha. Adapun hasil kita jangan pikirkan. Fokus apa usaha maksimal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, berbisnislah dengan nilai kejujuran, adil, bersamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Ini yang harus kita pastikan lakukan di bisnis yang kita lakukan. Berikutnya, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingat, semua itu ada waktunya. Indah aja ada waktunya ya, apalagi sukses. Jadi jangan ingin terlalu cepat, tetapi punya risiko yang negatif. Tapi kalau kita bisa lakukan cepat dengan baik, tanpa ada yang dirugikan, tanpa ada yang disakiti, tanpa ada yang dikotori dan lain sebagainya oleh kita, maka itu diperbolehkan, harus malah seperti itu. Makanya rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Oke, itu materi kita hari ini. Nah, sekarang saya ingin Anda itu membuat bisnis. Mungkin sekarang agak berbeda ya. Sekarang agak berbeda di situasi kita hari ini. Biasanya kalau kita kuliah kewirausahaan secara offline, maka kita akan coba berbisnis, belajar jualan. Tapi sekarang karena kondisi seperti ini, saya ingin tetap kamu itu mencoba untuk berbisnis. Kalau yang udah berjalan bisnisnya, nanti tinggal kita bahas bagaimana caranya biar bisa upgrade, bisa continuous improvement, gitu. Oke, kita lihat di sini saya ada artikel dari Kumparan tentang melihat peluang bisnis di tengah wabah corona. Tentu ya, wabah corona ini banyak mengakibatkan kekurangan atau keburukan bagi kita, tapi di sisi lain juga ada kebaikan. Tadi kita udah bilang, kita harus selalu bersikap positif. Oleh karenanya, kita harus bersifat positif. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, Lebaran, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya meminta Anda untuk menuliskan ini ini dikerjakan secara kelompok ya, secara kelompok. Kira-kira dari wabah corona ini, bisnis apa yang kira-kiranya bisa menjadi bisnis yang bisnis yang jalan dengan segala keterbatasan, karena mungkin susahnya buat keluar cari bahan baku dan lain sebagainya. Tapi kamu harus bisa berpikir gimana caranya untuk membuat suatu bisnis. Jadi rencana bisnisnya kalau misalkan yang sebelumnya yang kamu udah lakuin, yang udah kamu bikin itu udah sesuai dengan yang sekarang, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau enggak, coba dimodifikasi agar sesuai dengan yang ada dalam kondisi ini. Makanya ini saya akan share nanti link ini. Saya akan share link ini buat sebagai masukan. Kira-kira bisnis apa yang bisa diterapkan pada kondisi seperti ini. Kita menghadapi kondisi corona ya. Nah, kondisi corona ini seperti yang pertama, tidak bisa belanja atau tidak bisa membeli barang kebutuhan keluar. Bukan tidak bisa lah ya, tapi sulit ya, sulit. Kemudian banyak barang yang tidak ada. Terus beberapa barang mahal. Kemudian banyak lah ya kondisi-kondisinya apa. Kemudian peluangnya apa? Peluang. Misalkan peluangnya kalau susah buat keluar, berarti peluangnya kita bisa menjadi supplier secara online gitu ya. Kemudian kalau banyak barang yang tidak ada, kita siapkan atau kita carikan barang-barang yang susah atau tidak ada. Ya sama seperti sekarang kan APD itu susah.
Maka banyak orang yang berpikir, gimana caranya bikin APD yang sesuai sama standar kesehatan. Kemudian mereka ada yang jual dengan harga yang murah, ada yang jual harga yang mahal, bahkan ada yang memberikan secara gratis. Itu pilihan Anda. Kemudian ada beberapa barang yang mahal. Maka kita cari barang yang murah, gitu ya. Nah, ada beberapa barang yang mahal, ada juga beberapa barang yang murah. Seperti ada ya, katanya ayam itu sekarang lebih murah. Ada yang bilang berapa harganya, 23.000 ya sekilo. Apa saya koreksi kurang tahu, tapi katanya biasanya 35.000, sekarang 23.000. Itu kan jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi peluang gitu. Makanya ini peluangnya. Kemudian itu peluangnya, kemudian bisnisnya apa? Gitu ya. Bisnisnya apa? Misalkan membuat hand sanitizer yang murah, yang berasal dari yang berasal dari bahan alami misalkan ya. Atau misalkan hal-hal yang lain seperti kondisi corona itu sebentar lagi kita Ramadan. Apa sih biasanya yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menjelang Ramadan? Entah itu sandang, pangan, gitu ya, bajunya kah, atau misalkan makanannya kah, atau apapun lah itu. Kamu buat seperti ini, kamu bikin kondisinya seperti apa, peluangnya seperti apa, kemudian ide bisnis yang bisa kamu lakuin itu apa. Nanti kamu diskusikan, kemudian dikerjakan, dan diupload di Classroom. Yang uploadnya siapa? Yang uploadnya semua ya. Yang uploadnya semua. Jadi disatuin sama sama tugas yang tadi tentang Adam R. Oke, seperti itu. Mungkin waktunya saya selesai materinya. Nanti kamu tinggal diskusi dan dikerjakan tugas-tugasnya sebagai kehadiran kamu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.